Selamat berjumpa kembali pada program perkuliahan pengolahan citra digital. Kali ini kita memasuki bab 7. Kita akan membahas tentang image enhancement dalam kajian image smoothing dan image sharpening. Yang berikutnya kita memasuki subbab image sharpening. Image sharpening, teknik sharpening atau penajaman biasa digunakan untuk memperjelas sisi pada citra. Kita lihat pada domain spasial, contoh metodenya adalah differentiation. Pada domain frekuensi, metodenya adalah high pass filter. Kita mulai metode sharpening ini dalam domain spasial. Sharpening dengan differentiation. Kalau tadi kita ngebahas tentang averaging, itu merupakan integrasi. Sedangkan sharpening itu merupakan differentiation atau turunannya. Di sini berarti kita akan menggunakan fungsi diferensial, bukan lagi fungsi integrasi. Kalau tadi kita gunakan fungsi integrasi dengan konstanta tertentu, di sini kita gunakan fungsi turunan. Metode differentiation yang sering digunakan adalah gradient. Gradient, kalau kita lihat, merupakan turunan pertama dari suatu fungsi terhadap salah satu sumbunya. Misal, diberikan fungsi f kecil xy, gradien dari f pada xy didefinisikan dengan vektor g, di mana g dari fungsi fx, y adalah do f per do x, do f per do y. Sedangkan g f x, y sama dengan magnitude dari g, sama dengan akar dari kuadrat dari do f per do x ditambah kuadrat dari do f per do y. Di sini kita lihat untuk memperoleh nilainya g, kita gunakan turunan pertamanya. Kalau kita ingin tahu besarnya, kita gunakan akar dari jumlah kuadratnya. Salah satu pendekatan gradien untuk proses digital. Kenapa kita gunakan pendekatan? Karena sesungguhnya dalam fungsi gradien kita harus menggunakan fungsi do, turunan parsial. Fungsi turunan parsial digunakan dalam domain kontinu. Sedangkan dalam domain discrete seperti citra, kita akan mengalami kesulitan. Maka pendekatan yang digunakan adalah seperti ini. G f x, y didekati oleh akar dari kuadrat dari fungsi fx, y dikurangi fx tambah 1 y ditambah kuadrat dari fungsi fx, y dikurangi fx, y plus 1. Kita lihat fx adalah suatu nilai tertentu dan fx plus 1 adalah nilai titik di sebelah kanannya. Sedangkan fx, y plus 1 adalah nilai titik di sebelah bawahnya. Atau jika dibuat dalam bentuk magnitude, harga mutlak dari fx, y dikurangi fx plus 1, y ditambah harga mutlak dari fx, y dikurangi fx, y plus 1. Jadi perubahan turunan parsial diubah ke dalam posisi titik di sebelahnya, baik itu di sebelah kiri, kanan, atas, ataupun bawahnya. Berikut ilustrasi dari penentuan nilai fx plus 1 atau fxy plus 1 atau fx plus 1, y plus 1 seperti ini. Pada metode gradien yang standar, kita hanya melihat hubungan antara fx dan fx plus 1, y dan fx, y plus 1. Nah, bagaimana kasusnya dengan fx plus 1, y plus 1? Dia tidak pernah teranalisa, tidak pernah digunakan. Kita akan gunakan metode lain agar komponen fx plus 1, y plus 1 dapat digunakan. Mengantisipasi kelemahan metode gradien yang masih menggunakan konsep dasar, ada pendekatan lain yaitu teorinya Robert gradien. Di sini dia menghubungkan antara fx, y dikurangi terhadap sisi diagonalnya, yaitu fx plus 1, y plus 1. Kemudian di sebelah kanan atas fx, 1, fx plus 1, y dihubungkan dengan yang kiri bawah fx, y plus 1. Fungsinya terlihat di atas. Di sini kita terlihat bahwa hubungan diagonal akan lebih seimbang. Semua komponen 4 titik ini dapat terhubung dalam satu persamaan. Di sini muncul konsep baru, istilah nilai gradien, yang merupakan proporsional dengan perbedaan nilai gray level antar piksel yang bertetangga, di mana nilai tinggi untuk sisi warnanya berbeda tajam.
Kemudian nilai kecil untuk daerah yang relatif sama warnanya. Kita lihat ada citra asli di sini. Nilai gradiennya adalah ternyata berbentuk tepi-tepinya, perubahan gradasi. Kita lihat perubahan dari hitam ke putih atau putih ke hitam itu adalah merupakan gradiennya, nilai tepinya. Sedangkan jika tetangganya sama nilainya, dia tidak punya nilai. Di sini terdapat variasi pendekatan untuk GX. Ada 4 pendekatan. Kenapa muncul sampai 4 ini? Pertama, penentuan nilai T yang tepat sehingga tepi dapat dipertajam tanpa merusak piksel-piksel non-tepi. Kemudian nilai-nilai yang kita peroleh LG, nilai gray level tertentu untuk mewakili piksel-piksel tepi, untuk mewakili piksel-piksel tepi. Nilai LB, nilai gray level tertentu untuk mewakili piksel-piksel non-tepi. Variasi pendekatan ini diperoleh untuk mencapai hasil yang optimal. Contoh sharpening. Gambar paling kiri, baik atas maupun bawah, adalah kasusnya gambar yang di-blur. Kemudian dilakukan sharpening. Semakin kanan, semakin tajam gambarnya, baik itu berupa image scene ataupun image animasi. Tadi kita membahas dari sisi spasial, sekarang kita bahas dari sisi frekuensi. High pass filtering, sharpening pada domain frekuensi. Sisi dan transisi tajam lain, misalnya noise, pada gray level dari suatu citra berkontribusi terhadap frekuensi tinggi pada transformasi Fourier. Sharpening dapat dilakukan dengan menyaring atau menghilangkan frekuensi rendah. Kita lihat dari yang namanya high pass filtering. Berarti yang frekuensinya tinggi akan lolos, sedangkan frekuensi rendah akan dihilangkan. Dampaknya adalah gradien-gradiennya akan terlihat, namun sisi detailnya tidak terlalu terlihat. Kita lihat gambar kiri atas, gambar Lena, citra asli yang ditajamkan, di sharpening, kemudian di sebelah kanannya adalah hasil transformasi Fourier-nya. Kemudian di sebelah kiri bawah gambar Lena yang asli, yang belum ditajamkan. Terlihat hasil FFT-nya di sebelah kanan bawah. Apa yang membedakan kedua FFT ini? Gambar Lena yang di atas terlihat komponen konsentris di tengah lebih sedikit, sedangkan sisi luarnya lebih terang. Sedangkan FFT gambar Lena yang masih asli, yang di bawah, itu komponen yang konsentrisnya cukup terang, namun di luar dari titik tengah, tepi-tepinya gelap, berbeda dengan yang di atas, menjadi lebih terang. Di sini menunjukkan bahwa proses high pass, dia hanya meloloskan frekuensi yang tinggi, sedangkan frekuensi rendah, dia akan potong. Demikian penjelasan tentang image enhancement yang membahas kajian image smoothing dan sharpening. Sampai jumpa pada bab berikutnya.